wajib kudu memiliki keterampilan dasar kalau misalkan mau ingin terjun di masyarakat. Kita juga kemudian nanti akan sedikit berbicara tentang bagaimana seorang terapis gigi harusnya sebaiknya memiliki kemampuan keterampilan lain selain keterampilan dasar sebagai seorang terapis gigi dan mulut, yaitu soft managerial, dan kita juga bagaimana melihat tantangan dan solusi-solusi yang lahir dari tantangan tersebut. Lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti saya juga mengharapkan dari kegiatan ini adalah setelah saya memberikan insight sharing, Bapak Ibu kemudian memiliki pandangan lain bagaimana seorang terapis gigi berada di tengah-tengah masyarakat, ya. Nanti memberikan insight peluang bagaimana terapis gigi dan mulut dengan landasan-landasan hukum. Tentunya Bapak Ibu di sini banyak yang melakukan aktivitas praktek mandiri, ya, tetapi juga banyak juga adik-adik tingkat kita yang mungkin belum memulai praktek mandiri, dan mudah-mudahan kegiatan pagi hari ini dapat menjadi trigger, menjadi stimulus pemacu mereka untuk kemudian dapat memulainya. Lanjut, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke permasalahan bahwasanya praktek mandiri itu bukan hanya sekedar membuka layanan praktik. Kita harus mengetahui bahwa ada sebuah masalah di mana masalah ini menjadi skala nasional. Artinya tidak hanya terjadi di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, atau lebih kecil, satu kabupaten, Kabupaten Bogor, Kabupaten Kuningan, tidak. Tetapi masalah yang terjadi di masalah kesehatan gigi dan mulut adalah masalah nasional. Faktanya adalah ketika kita berbicara tentang masalah kesehatan gigi, terdapat angka yang dihasilkan dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI tahun 2023 menunjukkan bahwa 56,9% penduduk Indonesia yang usianya di atas 30 tahun memiliki masalah gigi dan mulut. Angka yang lain kemudian menunjukkan bahwa 88% kasusnya kebanyakan dari pola perilaku hidup dan kebiasaan. 88% kasus dari 56,9% itu kasusnya adalah karies gigi. Dan salah satu penyebab yang paling banyak karies adalah kebiasaan dan pola hidupnya masyarakat kita. Mengikat giginya yang salah, tekniknya salah, terus bisa jadi dari pola makannya, dari kebiasaannya. Walaupun angka tersebut kemudian disusul penyebab lain seperti gigi hilang atau penyakit periodontal atau gusi yang gingivitis berdarah, seperti itu. Jadi ketika kita ingin membuka layanan praktek asuhan mandiri, kita juga harus dapat memastikan standar-standar klinisnya, kepatuhan hukumnya, reputasi profesi ini harus tetap dijaga. Jangan kemudian kita menjadi manusia yang tamak, menjadi manusia yang rakus. Ingin membuka praktek layanan asuhan kesehatan gigi hanya berdasarkan orientasinya adalah keuntungan-keuntungan, tetapi tidak mendasar terhadap apa yang kemudian diatur oleh pemerintah. Gitu. Karena itu, memahami tentang bagaimana praktek asuhan kesehatan gigi dan mulut sesuai regulasi adalah langkah yang sangat amat strategis untuk kemudian menjaga keberlanjutan layanan yang bermartabat bagi profesi. Ini adalah kemudian tujuan yang paling besar daripada sekedar tujuan individu. Ya, karena ketika kita berbicara tentang bagaimana kita membuka layanan praktek mandiri dan lain-lain, pasti di situ ada unsur bisnisnya. Tetapi jangan dilupakan bagaimana kemudian efek terhadap profesi kita. Ya, jangan karena kemudian perilaku dari beberapa oknum yang tidak paham terhadap regulasi yang kemudian diberikan oleh pemerintah, kita kemudian menjadi salah satu sebab profesi kita menjadi tidak berharga. Gitu. Lanjut. Oleh karena itu, Bapak Ibu, nah, di sini ada fakta, ya.
Fakta berarti di sini ada sebuah masalah. Masalahnya, distribusi tenaga belum merata. Dinukil dari berita di sumber yang ada bahwa 31 sampai 50% puskesmas belum memiliki dokter gigi. Di Kabupaten Bogor di tempat saya kerja ada 101 puskesmas. Dari 101 puskesmas itu masih terdapat 10 sampai 20 puskesmas yang belum memiliki dokter gigi. Artinya ini ada sebuah kesenjangan yang juga dapat kita amati sebagai peluang. Ditambah lagi, terdapat fakta 57,6% penduduk mengalami masalah gigi. Dan hanya 10%, kurang lebih 10% yang mendapatkan perawatan. Rasio dokter gigi, satu dokter gigi sama dengan 3.000 penduduk. Nah, sementara idealnya adalah kurang dari 2.000. Dan dari masih sumber yang sama, kebutuhan tenaga kurang lebih 90.000, sementara yang tersedia adalah 54.000. Ini fakta di lapangan. Ketika kita dapat mengambil peluang dari fakta di lapangan, maka ada sebuah potensi peluang kita untuk memberikan layanan masyarakat secara mandiri, bukan berada di instansi atau vaskes-vaskes yang besar. Ditambah lagi kemudian masyarakat sudah mengalami kesulitan terhadap akses layanan primer, sudah sangat terbatas. Kita mengetahui bahwa tidak banyak puskesmas atau rumah sakit yang memberlakukan pembatasan kuota pasien, khususnya poligigi, karena memang tindakannya tidak sebentar, lama. Hal ini kemudian diiringi dengan jumlah masyarakat yang mengalami sakit giginya bertambah. Jadi pasiennya makin banyak, sementara pembatasan kuotanya masih tetap ada. Hal ini kemudian menjadi potensi peluang untuk kita terapis gigi dan mulut membuka layanan praktek mandiri. Hal ini juga kemudian memanggil sebuah ruang peran bagaimana TGM ini terjun di dunia masyarakat secara langsung. Ya, kemudian hal yang sangat unik ya ketika kita terjun di masyarakat langsung. Kemudian juga ditunjang bagaimana tren masyarakat saat ini tuh kesehatan menjadi hal yang sudah sangat diprioritaskan, hal yang menjadi kebutuhan primer. Dan masyarakat saat ini sudah terbentuk polanya bagaimana mereka lebih ingin layanan kesehatan itu dekat dari rumahnya dan terjangkau. Walaupun ada juga yang masyarakat yang masih memiliki pola, ya sudah, saya sudah cocok dengan mereka, saya sudah cocok dengan vaskes ini. Tetapi ada juga masyarakat yang kemudian sudah terbentuk polanya dengan kehidupan yang masyarakat saat ini. Ya, kita mengenal bagaimana ojek online, bagaimana pemesanan makanan dengan sistem delivery, bagaimana kemudian kita belanja menggunakan e-commerce. Semuanya dilakukan dari rumah karena masyarakat saat ini sudah menikmati pola dari rumah. Untuk itu kemudian ketika kita membentuk atau membangun sebuah praktek mandiri jauh dari vaskes lain atau lebih dekat dengan hunian masyarakat, maka itu ada potensi peluang. Ditambah ada fakta lapangan bahwasanya penyakit gigi dan mulut menjadi penyakit yang terbesar dari hasil pemeriksaan kesehatan gratis. Ya, lanjut Pak Daniel. Untuk itu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bahwa ketika kita berbicara peluang, ya angkanya dimunculkan karena ada kesenjangan. Ya, kesenjangan ini kemudian menciptakan ruang sekaligus ada tanggung jawab bagi kita selaku terapis gigi bagaimana kita dapat mengambil peran strategis ya dengan kompetensi yang kita miliki, dengan pengalaman-pengalaman yang kita punya, kita kemudian dapat mengisi kekosongan layanan di masyarakat berdasarkan fakta-fakta yang tadi.
Tetapi ada catatan di sini. Asalkan praktik yang kita lakukan sesuai dengan batas kewenangan dan regulasi yang berlaku yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah. Jadi teman-teman sekalian, praktek mandiri itu adalah sebuah peluang profesional. Tetapi jangan kemudian kita mengabaikan batas-batas kewenangan dan regulasinya. Termasuk kalau misalkan kita mampu, tetap ada batasan dan kewenangan. Karena kita hidup di negara yang kemudian memiliki aturan-aturan hukum. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang praktek mandiri asuhan kesehatan juga, di situ kita sedang berbicara tentang peluang profesional dan pengabdian kepada masyarakat. Ya, jangan kemudian ketika kita melakukan praktek mandiri, kita mengabaikan pengabdian masyarakat. Beberapa minggu yang lalu, saya banyak menerima pasien yang kemudian katakan ekonominya ini sedang sulit. Tetapi karena mungkin yang mereka rasakan itu sudah di batas kewajaran ya, ya ia memberanikan diri untuk melakukan pengobatan ya di praktek saya. Dia memberanikan diri ya dari tampilan poster pakaian, terus komunikasi, ya bisa bisa ditebak kalau misalkan rasanya pasien ini butuh sesuatu yang harusnya lebih daripada pengobatan gigi. Tetapi karena mungkin ia mengalami ketidaknyamanan saat makan, gangguan tidur, makanya ia memberanikan diri untuk berkunjung ke praktek layanan saya. Ya, ketika dijelaskan tindakan, dijelaskan biaya, ya, ya mereka sanggup, tetapi dengan poster yang seperti itu, rasanya hati nurani saya nggak berkenan gitu untuk memberikan tarif. Nah, di situ teman-teman, kita bagaimana melakukan proses pengabdian sebagai seorang tenaga kesehatan. Bukan hanya orientasi uang semata, ya bukan hanya orientasi keuntungan, tetapi bagaimana kita juga mengambil peran sebagai seorang yang mengabdikan diri kepada masyarakat. Ketika kita membuka praktek mandiri, maka di situ ada peluang profesional dan peluang pengabdian ke masyarakat. Lalu kita juga kemudian mendapatkan peluang bagaimana kita dipaksa untuk mengembangkan karir di luar instansinya kita. Ya, ketika TGM atau terapis gigi dan mulut ini mengambil langkah untuk membuka layanan asuhan kesehatan mandiri, kita tidak hanya menunggu instansi tempat kita kerja, kapan kita naik pangkat, kapan kita naik golongan, kapan kita naik jabatan, atau mungkin yang belum kerja, kapan kita diterima kerja, kapan kemudian kita diterima CPNS atau diterima di suatu instansi yang bonafit atau dan lain-lain sebagainya. Tetapi ketika kita mampu membuka peluang untuk membuka layanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, kita sudah membangun layanan sendiri. Dan itu adalah sebuah keprofesionalan yang sangat luar biasa. Praktik mandiri juga dapat memacu kita untuk terus meningkatkan keterampilan klinis, keterampilan manajerial, keterampilan soft skill, itu kemudian ketika kita memaksakan diri bagaimana kita untuk membuka layanan kesehatan gigi dan mulut secara mandiri. Kita juga kemudian memiliki peluang bagaimana kita menumbuhkan atau memperbaiki ekonomi. Sumber penghasilan kita legal, sah, asalkan sesuai dengan tadi kewenangan dan regulasi yang berlaku. Ya, kemudian kita juga harus dapat memposisikan ya atau positioning bagaimana kita ketika kita memberanikan atau ketika kita membuka layanan asuhan kesehatan mandiri, saat itu juga kita memposisikan diri kita atau positioning bahwa kita terapis gigi dan mulut mampu menjadi nakes garda depan dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Ya, terbukti ketika kita di Survei Kesehatan Indonesia atau SKI,
operatornya adalah terapis gigi dan mulut. Terlepas dari polemik-polemik yang ada, bahwasanya untuk hal-hal yang memang menjadi kewenangan kita, maka kita berhak untuk melakukan kewenangan tersebut. Jadi di sini juga ketika kita berbicara tentang pengabdian, bagaimana kita mendekatkan layanan itu hadir di wilayah yang mungkin jauh ya, dari fasilitas kesehatan atau dari praktek tenaga medis yang lain, tapi kita buka di tengah-tengah mereka sehingga akses layanan kesehatan gigi dan mulut khususnya menjadi lebih dekat dan terjangkau. Itu juga menjadi proses pengabdian kepada masyarakat. Ya, kita juga dapat memberdayakan masyarakat sekitar untuk kemudian melakukan edukasi pencegahan penyakit gigi dan mulut. Ini adalah sebuah bagian integral bagaimana kita berkontribusi terhadap cita-cita negara, yaitu mewujudkan Indonesia yang sehat. Dan ini juga menjadi bagian bagaimana kita mengabdikan diri kita kepada masyarakat. Jadi teman-teman, ketika kita berbicara tentang peluang praktek asuhan kesehatan gigi secara mandiri, bukan berarti kita sekedar berbicara tanda kutip buka usaha, bukan. Tetapi ini adalah sebagai jalan tengah alternatif bagaimana kita menapaki karir sebagai seorang profesional di bidang kesehatan gigi dan mulut dan juga memenuhi panggilan karir sebagai seorang yang mengabdikan diri kepada masyarakat. Begitu. Lanjut. Jadi teman-teman, bahwasanya ketika kita berbicara peluang, maka jangan lupakan ya bahwa di situ ada sebuah peluang juga untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Baik. Definisi tentang praktek asuhan kesehatan gigi dan mulut mandiri adalah bagaimana kita menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut oleh terapis gigi secara perorangan di luar fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah atau swasta dengan kewenangan sesuai kompetensi dan regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah. Jadi ketika Bapak Ibu, para senior yang sudah melakukan kegiatan aktivitas praktek layanan asuhan kesehatan gigi dan mulut mandiri, ya berarti saat ini Bapak Ibu sudah melakukan kegiatannya. Ya tinggal menjadi bahan catatan kita semua bahwa di sini selalu saya garis besari dengan kompetensi dan kewenangan sesuai dengan regulasi. Ya, nanti kita akan bahas tentang bagaimana landasan hukum ini mengatur tentang terapis gigi dan mulut membuka layanan praktek mandiri. Lanjut. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang landasan hukum, ada beberapa yang kemudian menjadi hal yang bisa kita simpan ya. Hal yang kita simpan, yang kita harus baca, harus pahami, harus kita tanyakan jika memang ada sesuatu yang memang belum kita paham. Saya sendiri juga belum terlalu paham, tetapi ada hal-hal yang kemudian bisa saya simpulkan bahwa terapis gigi dan mulut boleh ya, boleh melakukan aktivitas layanan asuhan kesehatan gigi mandiri berdasarkan landasan-landasan hukum. Yang pertama adalah tentu Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 bahwa terapis gigi dan mulut salah satunya menjadi atau diakui sebagai tenaga kesehatan. Artinya TGM atau terapis gigi dan mulut itu diakui dalam sistem kesehatan nasional. Ya. Terapis gigi dan mulut bergabung dengan seperti teknisi gigi, audiologis, dan lain-lainnya tergabung ke dalam tenaga keteknisian medis. Lalu di dalam Permenkes nomor 20 tahun 2016 juga kemudian menjelaskan bahwa bagaimana peraturan ini mengatur tentang syarat izin praktik, standar pelayanan, lalu ada ruang lingkup praktek mandiri. Nah, jangan lupa juga kita harus memahami tentang kode etik profesinya, ya, tentang bagaimana perlindungan etika, standar pelayanan, standar hukum bagi TGM, ada juga standar hukum bagi pasien. Ya, jangan kemudian kita memposisikan diri sebagai seseorang yang
kebal hukum, tetapi kegiatan kita justru sering melanggar hukum. Ya, ini adalah sebuah kontradiktif. Untuk itu kemudian ketika kita berbicara hukum, di sini saya catat bahwa TGM adalah profesi yang diakui di dalam sistem kesehatan nasional sebagai tenaga kesehatan. Ya, kita adalah tenaga kesehatan yang kemudian diakui oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Dan kita juga diberikan kewenangan. Ada aturan resminya tentang bagaimana kita memberikan layanan kepada masyarakat. Tetapi jangan lupa, aturan tersebut juga menjelaskan bagaimana tentang apa yang boleh kita lakukan dan apa yang jangan kita lakukan. Jangan kemudian kita membaca sesuatu aturan yang menguntungkan saja bagi diri kita, tetapi hal yang tidak menguntungkannya seolah-olah tidak dibutuhkan. Ini adalah sebuah kesalahan, ya, sebuah kesalahan. Dan kita juga dilindungi, dilindungi terhadap hukum-hukum yang ada selama sesuai dengan standar dan etika. TGM memiliki payung hukum. Nah, jadi itu garis besarnya adalah ketika kita melakukan kegiatan sesuai dengan standar, sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan etika profesi, kita memiliki dan dipayungi oleh hukum. Maka sangat sederhana, ketika kita melakukan kegiatan di luar kompetensi, di luar standar, di luar etika, maka payungnya tidak akan memayungi kita. Ya, seperti itu. Sederhananya sangat sederhana. Ya, untuk itu mari kita kemudian bedah, baca kembali, tanyakan kembali kepada guru-guru kita tentang bagaimana landasan-landasan hukum yang ada di negara Indonesia. Lanjut. Nah, kembali masuk ke dalam konsep dan keterampilan klinis dasar bagaimana seorang terapis gigi dan mulut membuka layanan praktek asuhan mandiri harus memiliki, ini adalah konsep inti ya, konsep dasar yang pasti diajarkan ketika kita di bangku kuliah, pasti diajarkan ketika waktu belajar di awal-awal. Dan ini hanya mengulang, tetapi memang kebanyakan kita memposisikan diri kita bukan sebagai seorang TGM. Ya, karena mungkin dengan pengalamannya yang sangat luar biasa, terus dengan jam terbangnya yang sangat luar biasa, ada lagi juga yang kemudian sudah mengekspansi sekolah kembali, mengupgrade dari D4, S2, sampai S3, ya seolah-olah memposisikan dirinya itu bukan sebagai seorang TGM, padahal ya kita adalah TGM. Ya, ketika kita berbicara tentang konsep dan keterampilan klinis dasar, maka di situ ada sebuah orientasi pelayanan yang di mana TGM dititik beratin kepada promotif, preventif, dan kuratif yang sederhana. Ya, ketika kita berbicara tentang kompetensi, ya itu saja, tidak ada yang lain. Dan kita juga harus berbicara tentang paradigma sehat, bagaimana kita berfokus pada peningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut masyarakat, bukan hanya tindakan kuratif. Ini yang kemudian dibahas ya di materi asuhan kesehatan gigi dan mulut. Ya, kita juga kemudian ketika berbicara konsep dan keterampilan dasar, bagaimana kemudian prinsip legalitas harus dikedepankan. Ya, praktek kita harus sesuai, didukung dengan kita harus memiliki surat registrasi, surat izin praktik di kabupaten kota masing-masing. Dan kita juga harus paham tentang kewenangan profesi. Ya, ketika kita sudah menempuh itu semua, maka profesionalisme harus ditunjukkan dengan cara kita harus menjunjung tinggi kode etik yang ada. Kita juga harus memikirkan bagaimana keselamatan pasien dan mutu layanan juga harus kita jaga. Ya, sangat rumit ketika kita membuka layanan praktek mandiri, tetapi harus kita tempuh. Untuk apa? Tadi kembali, untuk martabat profesi, untuk kemudian menyelamatkan nama profesi. Jangan kemudian kita sudah membuka layanan mandiri, ruangannya tidak sesuai,
bangunannya tidak sesuai, alat bahannya tidak sesuai, kitanya juga tidak sesuai, asal-asalan, asal mendapatkan keuntungan. Ya ini sama saja dengan mencederai profesi dan ini sangat tidak disarankan ya karena melanggar aturan-aturan yang ada dan ini terjadi ya terjadi di dekat-dekat saya ya ketika saya berbicara seperti ini berarti ada kejadiannya dan ini sangat memprihatinkan untuk saya sebagai seorang yang kemudian ingin membangun citra profesi itu seperti itu. Jadi ada sebuah keterampilan dasar yang pertama adalah bagaimana kita melakukan anamnesa. Ya, anamnesa ini adalah satu hal yang sangat mendasar dan kita tentu sudah diberikan atau dibekali ketika kita waktu kuliah. Ya, kita lakukan anamnesa secara komprehensif, fokus kepada risiko, kenali riwayatnya, pola makannya, keluhan pasiennya. Jangan-jangan pasien yang datang ke kita itu tidak butuh intervensi tindakan. Jangan-jangan cukup diberikan edukasi. Ya, nanti akan ada sebuah bagaimana kita positioning. Ya, karena di sini kita sedang tidak bersaing. Tetapi bagaimana kita membentuk profesi terapis gigi dan mulut dengan prakteknya ini memiliki value yang tersendiri. Memiliki value yang kemudian tidak dapat dilakukan oleh profesi lain. Seperti itu. Ya. Jadi kita bagaimana menguatkan anamnesa, menguatkan kegiatan analisis pemeriksaan yang tadi dilakukan fokus kepada resiko, dilakukan secara komprehensif, gali secara mendalam gitu. Kenali riwayat sakitnya, pola makannya seperti apa, terus keluhan pasiennya itu digali, semuanya digali. Dan lakukan juga pemeriksaan intraoralnya, ekstraoralnya. Lalu jangan lupa didokumentasikan. Ya, jangan kemudian menganggap semuanya itu serba ingat, serba bisa. Ini bertentangan dengan eh, asuhan ya, konsep asuhan gigi dan mulut. Lalu kita juga dapat melakukan pemetaan risiko ya, bagaimana kita melakukan identifikasi faktor risiko dari perilakunya. Yang tadi jangan-jangan yang datang ke praktek layanan kita itu tidak membutuhkan intervensi, tetapi cukup edukasi ya. Identifikasi faktor risikonya, perilakunya, kebiasaan seperti berapa kali dia sikat gigi, tekniknya bener apa enggak, lalu konsumsi makanannya seperti apa. Jangan-jangan ada kebiasaan ia merokok, mengunyah di satu sisi, dan lain-lain. Itu adalah faktor risiko yang kemudian bisa kita gali untuk menentukan butuh nggak nih ditindak atau jangan-jangan cukuplah diedukasi saja dulu. Gitu. Dan itu sebuah positioning kita yang tadi kita orientasi pelayanan adalah promotif, preventif, dan kuratif sederhana. Itu orientasi pelayanan kita. Ya. Atau kita juga dapat melakukan anamnesa yang lebih dalam, misalkan dari faktor klinisnya. Kita lihat ketebalan plaknya, kita lihat juga kesehatan gusinya, atau mungkin ada serostomia gitu ya. Kita juga dapat menanyakan tentang riwayat eh, sakit, ya riwayat medis, riwayat sakit, apakah penyakit sistemik, apakah punya diabetes, karena kan diabetes kita tahu bahwa dapat meningkatkan faktor risiko periodontal gitu, atau konsumsi obat-obatan yang dapat menurunkan produksi air liur atau saliva. Ya, ini semua bertujuan untuk bagaimana kita memiliki keterampilan yang mendasar ketika kita terjun membuka layanan asuhan kesehatan mandiri. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita memetakan nih, mana resiko yang rendah, sedang, tinggi, untuk kemudian menentukan nih intervensi kita apa cukup edukasi saja kah atau memang butuh tindakan kuratif yang segera ya, entah kuratif sederhana di praktek kita atau memang harus dirujuk ke vaskes lain seperti itu. Lanjut. Jadi ketika kita berbicara tentang konsep layanan mandiri ya, kita juga harus memiliki konsep dasar yang tadi, bagaimana tindakan preventif, edukasi seperti mampu melakukan
Ya kalau misalkan kita berbicara skill ya mungkin kita sudah skillful semua ya, karena mungkin melihat bagaimana operator melakukan tindakan atau mungkin sudah pengalamannya sudah banyak gitu. Tetapi hal yang paling mendasar adalah bagaimana sisi-sisi lain yang kemudian banyak terabaikan oleh pada kita. Ya seperti patient safety atau keselamatan pasien ini sering terabaikan. SOP, kita bagaimana kemudian SOP-nya ya saking banyak intuisinya kemudian mengabaikan SOP yang ada. Kita juga sering banget melalaikan dokumentasi atau pencatatan di rekam medis. Ya, kita mengetahui ya kalau misalkan SOP ketika di praktek fasilitas kesehatan ketika ada corona luar biasa. Dulu waktu saya kerja di Saudi Arabia itu belum ada corona. Tetapi SOP yang diberlakukan di sana itu mirip dan persis dengan apa yang dilakukan di Indonesia ketika ada corona. Pakai face shield, pakai apron, tapi apron yang disposable, pakai apron, pakai sarung tangan, dilihatin. Dan itu mirip persis seperti apa yang dilakukan di Indonesia ketika ada corona. Tetapi di Indonesia menggunakan itu saat pas ada corona. Jadi pas saya pulang-pulang di Indonesia itu, oh ini mirip persis nih kayak waktu saya kerja di Saudi Arabia. Tetapi di Saudi Arabia itu melakukan tindakan yang sudah melakukan APD full. Dan ini kemudian bisa kita terapkan di praktek mandiri kita. Ya walaupun ya nggak pakai apron, nggak pakai apa, tapi paling tidak pakai masker dan pakai sarung tangan. Seperti itu. Karena banyak kejadian yang kemudian karena pasiennya ya dilakukan seperti sederhana, tapi pakai sarung tangannya satu, nggak pakai masker, asal bisa gitu. Dan ini di luar SOP. Jadi kita juga harus menggunakan atau mengimplementasikan bagaimana keselamatan pasien ya. Kita harus gunakan APD sesuai dengan standar. Sterilisasi alatnya harus pastikan steril. Jangan kemudian tidak disteril. Pengelolaan limbah medis, kita juga bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ya, jangan sampai kemudian kita tidak mengelola limbah medis kita. Ya, dibuang di sembarang tempat. Ini adalah sebuah kesalahan, Bapak Ibu. Terus kita juga harus memahami SOP kita ya sebagai seorang TGM tentang bagaimana kita memiliki kewenangan-kewenangan. Kewenangan-kewenangan kita sebagai seorang TGM itu harus kemudian dititik beratkan. Karena ketika kita hafal SOP, maka nanti step-stepnya, langkah-langkahnya akan di luar kepala. Lalu jangan lupa kemudian masih lanjut ke keterampilan dasar ya, kita melakukan dokumentasi di rekam medis lengkap ya, ditulis anamnesanya apa, diagnosanya, tindakannya apa, lengkap, sehingga kemudian nanti dapat menjadi bahan evaluasi dan follow up ke depannya gitu. Lalu jangan lupakan juga informed consent ya, atau persetujuan tindakan. Tulis di situ rencananya apa. Selain ditulis, komunikasikan juga kepada pasien. Ya, oh Pak, itu bikin lama Pak. Ya, memang begitu SOP-nya. Dan kita harus memulai. Ini adalah sebuah langkah positioning, menempatkan diri kita nih. Jadi praktek TGM itu bukan tempat cabut gigi, bukan tempat tambal gigi, bukan tempat pembersihan gigi, bukan. Tetapi bagaimana layanan yang komprehensif dilakukan. Dan kita harus mengambil langkah itu. Dan kemudian kita harus memposisikan diri seperti ini. Penokohan, kita bikin merek, kita bikin branding. Praktek TGM itu seperti ini. Dan harus kita yang mulai. Ya bukan menunggu itu yang mulai terus kita ikut nanti kalau misalkan sudah ramai. Enggak, mulai aja dulu. Harus dilakukan seperti itu. Ya, kita ambil positioning. Positioning itu ya seperti itu. Ya karena kita bukan profesi lain. Ya kita bukan profesi lain, tapi kita profesi terapis gigi dan mulut. Dan beda gitu loh. Walaupun ranahnya atau mungkin objek pemeriksaannya sama, tapi beda profesinya. Jangan kemudian menyamakan diri. Seperti itu. Jadi tulis rencananya, resikonya, biayanya, tertulis dan kemudian disampaikan. Seperti itu. Jadi, terus kita juga melakukan identifikasi nih atas identitas yang ada sebagai patient safety atau keselamatan pasien. Siapa namanya, usianya berapa, keluhannya apa,
posisi giginya yang mana, gitu. Dan yang paling penting adalah segera hentikan atau jangan dilanjutkan ketika di situ terdapat komplikasi dan di luar kewenangan. Ya, teman-teman, saya titip jangan dilanjutkan ketika di situ ada komplikasi dan di luar kewenangan. Rujuk aja. Beranikan diri, sampaikan kompetensi saya bukan di sini. Ada tenaga kesehatan, tenaga medis yang lain yang berhak menangani lebih proper, lebih kompeten. Saya bantu rujuk. Nggak mau, ya sudah. Yang penting sudah menjelaskan. Ya, jangan kemudian memaksakan diri. Karena semakin patuh terhadap standar keselamatan, kita akan semakin kuat memiliki perlindungan hukum terhadap praktek mandiri. Ya, jangan kemudian kembali lagi orientasinya keuntungan, sementara mengabaikan keselamatan pasien. Termasuk walaupun kita menganggap diri kita mampu, ya jangan dilakukan ketika itu di luar kewenangan. Ya, Bapak Ibu, intinya ketika kita berbicara tentang patient safety atau keselamatan pasien, itu bukan hanya sekedar sterilisasi alat, terus sterilisasi ruangan, tetapi juga mencakup bagaimana keselamatan pasien itu dari awal sampai akhir, termasuk komunikasi ya, dokumentasi, dan rujukan itu tepat waktu. Jangan kemudian ketika kita melakukan pencabutan misalnya, pencabutan dilakukan, menganggap diri kita bisa, terus patah, susah diangkatnya, baru dirujuk. Kan kasihan pasien. Ya, pasien-pasiennya gitu. Coba posisikan diri kita sebagai pasien. Seperti itu. Kayaknya ya kasihan ya. Terus juga mungkin dokter gigi spesialisnya yang kita rujuk atau dokter gigi yang kita rujuk mungkin akan lebih sulit dengan keadaan yang sudah kita lakukan tindakannya. Kalau misalkan memang bukan kewenangan kita, apa salahnya kita merujuk? Ya, sangat sederhana ya, Bapak Ibu. Sangat sederhana. Jadi ketika kita membuka konsep layanan mandiri, ya maka bukalah layanannya berbasis kompetensi. Bagaimana kita dapat memaksimalkan skop praktek kita, kompetensi kita sesuai dengan regulasi yang ada. Ini ya Bapak Ibu. Lalu juga keseimbangkan nih. Maksudnya kedepankan nih promotif, preventif, dan kuratifnya. Ya karena praktek asuhan mandiri itu bukan sekedar tindakan klinis. Yang tadi saya sebutkan bukan cabut gigi, tambal gigi, bukan. Tapi bagaimana kita menjadikan posisi diri kita di tengah-tengah masyarakat itu adalah pusat edukasi kesehatan keluarga. Konsultasi, bagaimana cara sikat gigi, bagaimana kemudian berapa kali sikat gigi, scaling, Pak, Bapak Ibu. Pernah lewat di pinggir jalan, terus menemukan klinik rumat. Ini kita berbicara tentang bagaimana mereka memposisikan diri bukan sebagai pesaing dokter spesialis bedah, tapi perawat dengan spesialis perawatan luka. Kliniknya se-Indonesia itu mungkin hampir lebih 1.000. Mereka hanya fokus terhadap perawatan luka. Nah, kalau misalkan berbicara dengan keuntungan dan omset, ya sudah terbukti 1.000 lebih klinik se-Indonesia mereka sudah ekspansi. Nah, bagaimana kita kemudian melakukan positioning sebagai terapis gigi? Bukan hanya ikut-ikutan gitu loh. Jadi coba bikin positioning sebagai layanan pusat scaling kesehatan atau pusat scaling di Bogor. Saya sudah memiliki konsep bagaimana praktek saya ini memiliki positioning atau layanan unggulan hanya untuk scaling. Seperti itu. Karena itu kompetensi saya kan, kompetensi saya bukan, walaupun bisa juga dilakukan oleh tenaga medis yang lain gitu. Tetapi itu yang diberikan kewenangan oleh negara kepada saya. Sehingga kemudian kenapa kita tidak memikirkan atau mengembangkan kewenangan kita sendiri saja? Ya kenapa kita harus repot-repot mengerjakan
kompetensi yang lain gitu. Sementara itu faktor resikonya sangat besar. Walaupun kita mampu, tetapi ada faktor resiko, berarti memiliki resiko ya. Kendaraan misalkan kita ketika kita berbicara kendaraan sudah sangat lengkap diberikan sensor-sensor keamanan yang sudah sangat lengkap, tetapi faktor resiko kecelakaan masih tetap ada. Padahal kita mampu melakukan driving yang luar biasa, atau mungkin kita pembalap lah. Mereka pembalap tuh kan ada yang pernah kecelakaan. Jadi ketika kita mengenali faktor resiko, ya tinggalkan seperti itu. Nah, maka balik lagi ke contoh tadi klinik perawatan luka rumat yang memiliki hampir 1.000 cabang seluruh Indonesia. Kenapa kita tidak meniru mereka bisnisnya? Buka layanan scaling center di Bogor atau di Bandung. Mudah-mudahan yang kemudian menjadi berkembang dan itu aman karena sudah diberikan kewenangan oleh negara sesuai dengan kewenangan profesi kita ya. Jadi jangan kemudian memposisikan diri ketika kita buka praktek cabut cabut terus tadi pasang kawat dan lain-lain. Itu sudah di luar kewenangan kita ya Bapak Ibu. Ya kita nggak boleh egois ya, kita nggak boleh egois. Asal yang penting saya untung, profesi namanya jelek dan lain-lain bodoh amat, yang penting saya untung. Nggak boleh seperti itu ya Bapak Ibu. Kita sudah disumpah bagaimana kemudian kita menjaga nama profesi ini agar tetap lebih bermartabat seperti. Dan kita yang ini positioning praktek mandiri, kita adalah mitra strategis ya di dalam sistem kesehatan primer. Nah, kita melengkapi dokter gigi, maksudnya melengkapi adalah sesuatu yang kemudian ya kita punya posisi sendiri ya, walaupun yang tadi, walaupun kerjaan kita sama-sama di mulut dan gigi dengan dokter gigi, tetapi kita bukan profesi dokter gigi ya, kita nggak bisa menggantikan dokter gigi seperti itu dengan kompetensinya, dengan kewenangannya nggak bisa. Tetapi bagaimana kita melihat peluang dan kita mencari positioning agar kemudian kita dapat tetap memberikan layanan kepada masyarakat secara aman, baik secara aman kepada masyarakatnya ataupun kepada diri kitanya, sehingga kemudian faktor risiko hukum khususnya tidak tebal kepada kita. Ya, lanjut. Nah, ini juga kita harus ketika kita membuka layanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, kita juga harus managerial skill ya. Managerial skill kita bagaimana berkomunikasi kepada klien kita ya, berkomunikasi, bangun kepercayaan lewat sikap yang ramah, bahasa yang sederhana gitu. Ketika kita menjelaskan sesuatu ya jangan diberikan bahasa-bahasa klinis, bahasa-bahasa medis. Bahasakan sederhana. Ini adalah sebuah managerial skill yang kemudian dapat melengkapi kemampuan dasar sebagai seorang TGM yang membuka layanan asuhan kesehatan mulut. Aku juga. Dan coba menjadi pendengar yang banyak ketika ketika klien sedang mengeluhkan sesuatu, walaupun nggak nyambung gitu kan, banyak pasien yang nggak nyambung. Datang ke praktek gigi, tapi banyak juga dikeluhkan, aduh Pak, saya sakit kaki, pegel-pegel dari kemarin. Dengerin aja udah. Mungkin dirasakan juga sedang pegel-pegelnya oleh mereka gitu. Dengerin aja. Kita harus menjadi pendengar yang baik. Lalu kita juga berikan edukasi kesehatan gigi dan mulut ya. Disampaikan dengan cara yang mudah diterima. Bukan hanya instruksi. Oh, Pak, sikat giginya. Pak, jangan ngerokok, Pak. Nggak boleh ngerokok. Ya, tidak boleh seperti itu ya. Ada cara-cara yang kemudian orang yang mampu menerima dengan cara cerita dulu, ya disampaikan dulu contoh-contohnya. Seperti itu. Kita harus mengasah managerial skill kita agar kemudian praktek-praktek layanan kesehatan, asuhan kesehatan gigi dan mulut kita bukan cuma praktek buka usaha ya, buka usaha, tetapi juga di situ ada sisi humanisnya gitu. Lalu layanan pasien juga atau mutu klinis ya, kita bikin atau buat alur pendaftarannya seperti apa, apakah bisa datang langsung atau dengan perjanjian atau dapat melakukan pemanfaatan teknologi ya seperti daftar via
WhatsApp atau via aplikasi dan lain-lain, karena kan sudah sangat terbuka ya teknologi saat ini, sehingga kemudian kita dapat memanfaatkan teknologi-teknologi yang dapat diimplementasikan di dalam praktek layanan kita. Ya, kemudian kita juga bagaimana melakukan alur-alur pemeriksaan seperti apa, dipanggil yang mana dulu, tindakannya seperti apa, dan edukasi. Seperti itu kita juga dapat kemudian mengasah atau memperbanyak, mengoptimalkan tentang manajemen waktu, ya, dengan cara ya nggak usah ada antrian, ya. Di tempat saya memang menghindari antrian. Jadi coba sosialisasikan kemudian nomor-nomor yang dapat dihubungi ketika itu. Ya, dan apalagi kan kita mengetahui bahwa tindakan nggak cuma satu gigi, nggak cuma dua gigi. Nah, dan kadang ada tantangan-tantangan ketika di dalam klinik juga kan ada tantangan-tantangan yang kemudian dapat memberikan lama waktunya. Sehingga hindari antrian dengan mengoptimalkan layanan media sosial atau pesan instan seperti itu. Lalu pastikan juga layanannya efisien. Yang tadi kita buat janji, buat appointment, misalkan appointment malam, appointment sore, appointment pagi, appointment hari Minggu, itu kemudian jamnya juga ditulis, sehingga kemudian itu menjadikan waktunya lebih efisien. Klien datang langsung masuk ke dalam ruang pelayanan. Seperti itu, jangan dibiarkan menunggu. Ini adalah sebuah skill manajerial yang kemudian dapat meningkatkan atau mengoptimalkan kunjungan klien. Seperti itu. Kita juga dapat kemudian mengoptimalkan administrasi dan keuangan, ya. Jangan lupa catat nama pasiennya dengan rekam medis tentunya. Biaya juga harus transparan, ya. Harus transparan. Kalau bisa jangan ditiru lah. Yang besar-besar itu misalkan ada biaya admin, pajak dan lain-lain sudah tetapkan, dan tetapi harganya juga harus wajar dan harus standarnya. Jangan murah banget dan jangan mahal banget. Kalau murah banget nanti dianggapnya tidak berkualitas. Ikuti standar-standarnya layanan TGM atau standar-standar puskesmas. Karena puskesmas juga sudah sangat luar biasa ya saat ini. Ya, jangan murah banget. Coba dihitung-hitung bagaimana keuangannya. Ya, dihitung bagaimana belanja gelas kumur, belanja sleber, misalkan coba dihitung, kemudian belanja listrik, sewa bangunan dan lain-lain, perawatan dental unit dan lain-lain, coba dihitung dan dikalkulasikan. Oke, kita juga dapat tuh kemudian mencatat pengeluaran dan pemasukan keuangan. Ya, ini juga bagian dari manajerial skill, menjaga keberlanjutan praktek juga nih. Jadi jangan sampai kemudian praktek modalnya banyak, setahun buka, tahun depan tutup karena boros. Ya, kita dapat tuh memanfaatkan POS, point of sales. Ya, karena kan di POS itu sudah banyak yang gratis. Point of sale sudah banyak yang gratis. Jadi tercatat bulan ini dapat pendapatan berapa, pengeluarannya berapa, keuntungan marginnya berapa. Ya, kita jangan kemudian menutup diri dengan pola-pola lama karena ya beda, zamannya sudah berbeda. Lalu kemudian kita juga dapat mengasah kemampuan TOT, Technology of Things. Ya, bisa juga IoT, Internet of Things. Dengan melakukan bagaimana kita memanfaatkan networking atau jaringan melalui media sosial. Media sosial itu sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa efeknya terhadap, yang saya rasakan sangat luar biasa. Ya, yang saya rasakan sangat luar biasa kemudian ketika kita memanfaatkan media sosial. Ya, ya, ketika kita melakukan media sosial jangan kemudian mengedepankan layanan-layanan terus, ya. Coba bagaimana kita melakukan penyuluhan kepada masyarakat seperti itu agar kita kemudian masuk ke dalam hati mereka. Positioning kuncinya. Kemudian bangun jejaring dengan puskesmas, dengan sekolah, dengan komunitas agar kemudian terdapat uh, sebuah citra, ya, citra positif. Klien ini percaya bahwa layanan kita terrekomendasi. Seperti itu, ya. Lanjut. Nah, berbicara tantangan solusi berarti tinggal sedikit lagi.
Di sini ada sebuah gray area, ya batasan yang memang samar nih dengan, ya saya tulisnya di sini dokter gigi lah ya, yang samar yang mungkin nggak ada, ya bingung gitu ya. Tantangan prakteknya ini menjadi tantangan tersendiri nih bagi kita nih ketika kita bertemu dengan gray area nih. Area yang abu-abu ini boleh nggak sih dilakukan oleh kita gitu? Apa boleh apa enggak gitu ya? Nanti kembali lagi kepada anamnesa. Ketika kita sudah melakukan anamnesa, terus di situ faktor risikonya sangat kecil dan jauh ke praktek dokter gigi atau jauh ke vaskes yang besarnya, ya sudah lakukan asal anamnesanya betul, anamnesanya benar dan faktor resikonya sangat amat kecil. Tetapi ketika kita bertemu dengan gray area atau area abu-abu, faktor resikonya besar walaupun jauh dan lain-lain, sudah jangan dikerjakan karena nanti berhubungan dengan patient safety atau keselamatan pasien. Ya, ketika kita juga menghadapi pasien yang meminta tindakan di luar kompetensi, maka ya bagaimana kita kemudian berkomunikasi dengan pasien? Ya jangan sampai kemudian seolah-olah kita menolak, seolah-olah kemudian kita tidak berkompeten. Tapi bagaimana kita mengatur bahasa, bagaimana kita mengatur komunikasi bahwa yang mengerjakan bukan kita, itu tetapi yang berkompeten yang lebih yang lain gitu, dan kita bagaimana kemudian mengelola pengaturan rujukan tadi ketika kita sudah menjalin kolaborasi dengan dokter gigi, ya kita sudah memiliki sebuah relasi yang baik kepada dokter gigi gitu. Jika misalkan ada pasien-pasien yang memang tidak bisa dilakukan oleh kita rujuk ke dokter gigi rekanan kita, dan itu adalah sebuah simbiosis yang bagus seperti itu. Jangan kemudian kita bersaing karena banyak yang cerita bersaing kepada dokter gigi ini, dokter nggak suka. Ya mungkin ada sesuatu hal yang tidak dikomunikasikan gitu. Makanya ya silakan komunikasikan. Dan tantangan prakteknya juga kita ketika kita menjaga mutu layanan dan dalam keterbatasan sumber daya, ya kayak misalkan ada alatnya yang terbatas, biayanya dan tenaganya yang terbatas juga ini sebagai tantangan. Nah, ada juga misalkan regulasi, tantangan regulasi dan kompetensi ya Bapak Ibu. Ketika banyak TGM yang ternyata masih belum paham misalnya tentang detail izin praktek layanan gitu. Jadi mereka prakteknya sembunyi-sembunyi, gerilya gitu. Padahal negara sudah memberikan izin dan kewenangan gitu. Tetapi karena mereka belum paham, mereka nggak terbuka, mereka nggak nanya, ya kemudian mereka tetap melakukan praktek atau bahkan tidak praktek sama sekali. Dan ini ya disayangkan ya, sangat disayangkan padahal waktunya banyak gitu. Misalkan pulang dari puskesmas, pulang dari rumah sakit, pulang dari kerjaan, atau mungkin yang jadi istri-istri bapak-bapak gitu. Padahal dia seorang TGM, ya sudah lanjutkan saja prakteknya. Tapi ya itu harus paham terhadap apa yang kemudian dijadikan regulasi oleh pemerintah. Ya solusinya adalah bagaimana kita memahami PMK, khususnya ya, Permenkes nomor 20 tahun 2016, ya kita harus paham tentang bagaimana pemerintah kemudian memberikan kewenangan kepada kita melakukan praktek layanan asuhan mandiri. Jangan lupa ketika kita sudah memiliki izin kita ketika sudah memiliki layanan praktek dan menerima pasien, harus diizin, ya, harus diurus SIP-nya. Ya harus diurus. Ini menjadi syarat yang paling fundamental. Harus ngurus SIP. Terus patuhi juga kode etiknya. Jangan kemudian ketika sudah diberikan SIP, wah kayak ikan berenang kemana-mana. Ya, terus juga ada tantangan persaingan dengan klinik yang lebih besar misalnya, atau dengan tenaga medis lain. Misalnya ada pasien lebih percaya dengan klinik yang besar, ya nggak apa-apa, itu menjadi hak pasien. Ya menjadi hak hak pasien. Solusi kita bagaimana kemudian kita melakukan positioning, penempatan diri kita nih, fokus kepada preventif, edukatif, dan kuratifnya sederhana, seperti itu saja ya, karena pasti bisa ya. Yang tadi saya jelaskan, rumat ya, rumat rumah umat, klinik perawatan luka spesialis, mereka tuh mungkin melakukan aktivitas-aktivitas seperti dokter bedah, tetapi mereka melakukan positioning hanya melakukan perawatan luka. Ekspansi 1.000 lebih kliniknya di Indonesia. Dan ini patut kita tiru. Ya, kita juga kemudian harus mengasah
tentang soft skill dan manajerial kita ya. Walaupun kita, ya saya percaya kalau misalkan seorang praktisi di lapangan pasti memiliki skill yang sudah mumpuni, ya sudah ciamik, tetapi banyak yang lemah, sedikit lemah dengan komunikasi, manajemen dan brandingnya gitu. Yang tadi positioning gitu, seolah-olah menganggap bahwa prakteknya itu praktek praktek tenaga medis lain, bukan ya? Karena praktek layanan asuhan mandiri kita berbeda dengan praktek named lain ya Bapak Ibu. Jadi solusinya mari belajar lagi, bertanya-tanya lagi dengan senior, dengan guru-guru, dengan dosen, dengan yang ahlinya. Lalu ikuti pelatihan pembelajaran dan kemudian bangun kepercayaan di tengah-tengah masyarakat. Ya dengan cara bagaimana kita memposisikan diri sebagai seorang yang profesional. Artinya profesional itu bukan bisa segalanya, tetapi bagaimana kita melakukan apa yang boleh dilakukan dan tidak melakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Dan tantangan itu pasti ada. Tantangan pasti ada, tetapi kita bisa nggak nih mengubah tantangan itu jadi peluang. Ya, jadi peluang itu kalau misalkan kita paham regulasi, terus kita berani memulai walaupun sederhana dan asas soft skill dulu. Jadi saya tuh dulu ada bangunan tanah ukuran 108, terus bangunannya ukuran kurang lebih 70-an lah ya, 70-an meter persegi. Nah, ada sisa bangunan yang menurut saya wah nggak proper banget lah kalau misalkan untuk dijadikan praktek. Tapi modal saya ya segitu-gitunya, ya modalnya segitu-gitunya. Ya sudah mulai aja. Sudah mulai aja dan alhamdulillah sekarang sudah ada bangunan yang lebih proper, yang lebih besar. Terus sudah ada juga tenaga yang bisa bergabung dengan praktek saya sehingga ya saya sudah menikmati ya ketika dulu hari Minggu, dulu sore harus harus melayani klien dan lain-lain. Tapi ketika kita mulai ya sudah ada orang-orang yang dapat bergabung, ruangannya lebih proper. Jadi tantangannya ya mulai aja dulu, tetapi dengan harus sesuai kewenangan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tantangan itu pasti pasti ada, tetapi bagaimana kita memulai kita dari hal yang sederhana saja gitu dulu. Lanjut Pak Daniel. Jadi ketika kita berbicara tentang tantangan praktik ya pasti ada. Nah, berarti sudah mau selesai ini ya, alhamdulillah sebelum zuhur ya. Jadi ketika kita berbicara tentang praktik mandiri, PGM ya, praktek asuhan layanan. Praktek mandiri ini sebenarnya sudah biasa ya, tetapi harusnya praktek layanan asuhan kesehatan gigi mandiri seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, bukan sekedar membuka layanan kecil bukan, tetapi kita bisa dan mampu menjadi besar seperti itu ya Bapak Ibu ya, punya karyawan, punya tim finance sendiri, punya mungkin tenaga sendiri. Jadi kita sudah menjadi seorang yang pengusaha seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mimpikanlah seperti ya Rumat tadi punya ekspansi 1.000 unit se-Indonesia. Ya seperti itu. Dengan cara mengambil positioning yang benar. Ya jangan kemudian punya satu, salah pula terhadap regulasinya. Wah, yang nggak maju-maju ini. Jadi praktek mandiri itu bukan sekedar buka layanan kecil, tapi bisa besar asalkan sesuai dengan regulasi yang ada. Dan butuh ide-ide seperti itu. Jadi yang pertama adalah saya mengajak Bapak Ibu, mari kita bangun keberanian ya. Yang sudah punya praktek mandiri dan belum punya izin, ayo izin. Ya izin karena aturannya sudah jelas seluruh nasional. Jangan kemudian membandingkan, di Kabupaten Bogor mah gampang kayaknya pemerintahnya nih. Enggak lah, sama pemerintah Kabupaten Bogor dengan pemerintah Kabupaten Kuningan kan sama. Presidennya satu, masa beda-beda? Ya, semuanya sudah ada kemudian peraturannya. Jadi bangun keberanian, ayo mulai berani, jangan ragu untuk memulai praktik. Yang sudah praktik jangan ragu untuk mengumpulkan berkas-berkas untuk izin. Izin ini kemudian agar dapat apa ya, memonitoring, mengevaluasi agar kita sesuai dengan koridor-koridor yang ada. Jangan kemudian
prakteknya terselubung ya, ini nggak baik. Karena kita sudah memiliki dasar hukum dan kewenangan profesi. Lalu saya juga mengajak kepada teman-teman sejawat khususnya, mari tingkatkan kompetensi, asah keterampilan klinis dan soft managerial secara berkelanjutan. Jangan berhenti di titik yang saat ini kita sudah merasa puas. Mulai dari yang sederhana, praktik kita nggak harus besar dulu. Kita juga tumbuhnya bukan seperti ini. Kita dari benih, dari bayi, kemudian tumbuh besar. Jalan aja dulu. Kalau misalkan yang punya punya praktek yang bagus-bagus misalnya, yang sudah dipamer-pamerin, ya mungkin dari nol dulunya. Ya, entah dari nol, entah dari apa. Kita mulai dulu aja. Fokus pada mutu dan konsisten. Walaupun praktik kita kecil, ukuran 3x3, fokus pada mutu layanan. Dan fokus terhadap konsistensi jam praktiknya. Konsistensi bagaimana kita tidak melakukan sesuatu hal yang dilarang, tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan-aturan yang ada. Lalu kita juga dapat tuh berkolaborasi, jalin kerjasama dengan tenaga medis yang lain, dokter gigi misalnya, atau tenaga kesehatan yang lain. Jalin juga dengan puskesmas, sekolah, dan komunitas. Seperti itu ya. Lalu kita juga mudah-mudahan bisa berdaya ya di tengah-tengah masyarakat. Jadikan praktek yang ada di rumah kita, yang ada di ruko-ruko kita itu bukan hanya sebagai sumber pendapatan, bukan hanya sebagai sumber penghidupan, tetapi bagaimana diri kita melakukan pengabdian di tengah-tengah masyarakat. Kalau misalkan dirasanya nggak mampu bayar, ya udah, biarin aja, ikhlasin aja. Atau mungkin kita berinisiatif kepada orang-orang yang memang dianggap lemah ya, orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yatim, gratisin aja. Ya, karena yang tadi, di sini bukan hanya bagaimana panggilan profesional tentang orientasi keuangan, tetapi di sini ada pengabdian kepada masyarakat. Jadi Bapak Ibu, praktek mandiri itu bukan sekedar pilihan karir, tetapi juga panggilan untuk bagaimana menghadirkan layanan yang lebih dekat terhadap masyarakat, terjangkau dan bermanfaat. Seperti itu. Lanjut. Ya, begitu Bapak Ibu. Barangkali ya, kayaknya di slide terakhir ini ya. Ini adalah slide terakhir. Jadi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan adalah sesuatu yang dapat memotivasi Bapak Ibu yang tadi memiliki praktek tapi belum izin, silakan berizin, tapi belum praktek, ya silakan mulai praktek, mulai dari yang ada saja dulu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa sekali ya. Eh, apakah masih stay tune nih teman-teman masih semangat? Masih Wah, Kak. pada loyo nih. Halo Sobat Pro semua. Halo. Karena ini hari Minggu Halo ya. Teh, Wah, Patricia. Halo, halo, Ban. terima kasih sekali ya. Kita masih tetap bisa produktif. eh Halo Mencari Teh, ilmu, menyimak materi, walaupun saya yakin nih sobat Pro semua sebagian besar ada yang lagi quality time bersama family, ada yang lagi di jalan beraktivitas segala macamnya maklum di hari libur, tapi terima kasih sudah menyempatkan waktu bersama kami dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Haji Trisa sudah eh, menjelaskan ya, mengingatkan kembali khususnya kita para terapis gigi dan mulut dalam aspek praktek mandiri. Nah, di sini apa namanya kita sebagai terapis gigi dan mulut masih bisa sangat cerah eh, untuk bisa berkarir pengembangan karirnya asal dalam koridor yang sudah ditentukan sesuai payung hukum terapis gigi dan mulut. Nah, baik sobat pro semua, saya buka sesi diskusi nih untuk satu termin pertama yaitu 3 pertanyaan. Silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Nah, ini sudah ada nih di chatbox. Izin saya bacakan ya Pak ya. Dari saudari Riani nih, Kak Riani nih, TGM mana ya?
Izin Pak, sebelumnya mengenai prostodonsi dalam ilmu keperawatan gigi, apakah sebagai terapis gigi dan mulut juga bisa ikut membantu melakukan pencetakan gigi pada pasien? Contohnya untuk kasus ortodonsi nih, ada beberapa asisten yang melakukan pencetakan. Apakah sebenarnya harus sama dokter gigi atau terapis gigi dan mulut juga bisa dan masuk standar kompetensi Pak? Nah, seperti itu Pak, silakan langsung dijawab saja ya. Baik, terima kasih ya Kak Triani. TGM dari mana ini Bu Nung? Ada di sini? Oke, mungkin ini adalah yang tadi saya sebutkan tentang gray area atau abu-abu. Oh, Cirebon, dari Cirebon. Oh, salam Cirebon. Gray area atau wilayah yang abu-abu ya, Bapak Ibu. Kak Triani maksudnya ketika ada seorang TGM yang melakukan pencetakan seperti pada pasien orto dan pencetakan yang lainnya, apakah harus dokter gigi atau TGM juga mampu melakukan? Pertanyaannya adalah ketika kita berbicara tentang peraturan, maka di situ tidak ada yang menjelaskan secara eksplisit ya tentang pencetakan gigi, pencetakan model rahang ya, pencetakan model radang gigi. Tetapi ini masuk ke dalam gray area atau area abu-abu ya. Tetapi ketika kita membaca secara detail di Permenkes itu tidak ada kewenangan terapis gigi untuk melakukan pencetakan rahang gigi. Nah, kalau misalkan kita ambil contoh bahwa yang dilakukan adalah untuk pemasangan kawat orto, berarti pencetakan rahang gigi ini masuk ke dalam rangkaian pelayanan ortodonsi. Seperti itu. Sehingga ketika kita berbicara tentang bagaimana regulasi, berarti tidak dibenarkan atau bukan menjadi kewenangan seorang terapis gigi dan mulut melakukan pencetakan atau proses ortodonsi. Tetapi di situ bagaimana peran seorang terapis gigi berkolaborasi menjadi partnernya dokter gigi spesialis ortodonsi. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang Permenkes nomor 20 tahun 2016, di situ tidak dijabarkan, tidak kemudian juga dibolehkan, tidak juga dilarang, berarti masuk area abu-abu. Yang tadi tantangannya adalah bagaimana kita bertemu dengan gray area ini. Ya, tetapi ketika kita mau menjadi seseorang yang memiliki integritas misalnya ya, wah enggak nih harus saklek seperti ini nih. Pencetakan yang tadi dokter gigi orto lakukan itu kan proses layanan orto dari nol sampai akhir gitu. Berarti ini bukan kompetensi saya gitu. Ya silakan diungkapkan. Tetapi ketika di situ tidak ada faktor resiko, ya boleh-boleh saja untuk menjadi bagian dari proses kolaborasi seperti itu. Jadi hal-hal ini ya bisa kemudian situasional ya ketika memang uh, proses pencetakannya ini dianggap sebagai kolaborasi, ya silakan dilakukan asal kemudian terdapat sebuah kesepakatan antara si pemberi kolaborasi dan kita yang kemudian membantu kolaborasinya. Seperti itu. Jadi ini masuk ke dalam gray area-nya Bu Enung dan Kak Triani. Oh baik, Katriani, apakah sudah cukup jawabannya? Mungkin apa namanya kita selain berpatokan pada payung hukum dan apa namanya regulasi yang telah ditetapkan, kita juga mungkin kalau misalnya di dalam gray area tersebut tidak hanya yang termasuk gray area tuh pencetakan aja mungkin ya Pak ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan mungkin kita tetap aspek keamanan nomor satu ya dan keselamatan. Nah, ini ada lagi nih, menyambung yang tadi ya, sebelum ke pertanyaan selanjutnya. Masih dari Katriani, izin Pak sebagai asisten mitra DRG spesialis nih, yang membantu melakukan pencetakan sebagai asisten saja. Oh, jadi ini mungkin ada dalam pengawasan dokternya ya, jadi dia tidak bekerja sendiri. Kalau misalnya itu seperti apa Pak, aman atau tidak itu? Konteksnya seperti itu. Iya, ya aman ya karena memang gray area area yang abu-abu dan juga mungkin di sini tidak ada sesuatu hal yang memiliki faktor resiko ya terhadap keselamatan pasien, maka ya boleh-boleh saja. Tetapi kembali lagi ketika kita memiliki apa ya merasa keberatan gitu ya bisa disampaikan. Tetapi rasanya ini sudah menjadi keumuman ya ketika kita sudah bermitra dengan dokter gigi spesialis untuk proses perawatan ortodonsia, maka
ya ini menjadi rangkaian awal. Artinya sudah menjadi rangkaian perawatan ortodonsi katakanlah. Sebelum dilakukan pemasangan kawat ya harus dicetak dulu. Berarti ini menjadi rangkaian perawatan ortodonsi termasuk pencetakan seperti itu. Tetapi di lapangannya memang ini menjadi area abu-abu yang kemudian dapat dikolaborasikan dengan kita TGM dan dokter gigi spesialis ortodonsi, dan hal ini boleh-boleh saja menurut saya karena memang tidak ada aturan-aturan yang kemudian ini bisa dilakukan oleh dokter gigi saja atau oleh terapis gigi saja gitu. Apalagi kemudian untuk pencetakan rahang sendiri tidak ada faktor keselamatan pasien ya, walaupun di sini ada faktor resikonya hanya di klinis saja, apakah bagus apa enggak hasil pencetakannya, seperti itu sih, Bu Nu. Baik. Eh, lanjut ke penanya kedua mungkin ya Pak ya. Di sini dari Kak Siti Mutoharoh nih. Untuk pertanyaannya, bagaimana sikap kita selaku TGM mengenai TGM yang lain yang terkadang banyak melakukan tindakan di luar tupoksi, baik dalam praktik mandiri maupun ketika ada pelimpahan wewenang dari dokter gigi pada tindakan tertentu. Katanya seperti itu, Pak. Monggo, silakan. Ya, kalau tentang delegasi ya, pelimpahan wewenang ya. Ketika memang kita diberikan pelimpahan wewenang, ya pertama harus dokter giginya nggak boleh ada di tempat dulu, Bu Nung. Kalau misalkan dokter gigi, maksud saya yang memberikan pelimpahan delegasinya ini nggak boleh ada di tempat. Kalau misalkan di satu ruangan, terus masih ada tenaga medis lain, terus dilimpahkan kepada kita, ya itu tidak boleh. Ya, tidak bolehnya ya, Anda ngapain kalau misalkan ada Anda terus kami yang mengerjakan, seperti itu. Ya, terus juga ketika pendelegasian itu bukan berarti tanggung jawab, kewenangan itu penuh kepada TGM. Ya, apalagi kemudian terdapat di situ ada tenaga medis yang diberikan kewenangan yang lain seperti itu. Ya, jadi pendelegasian masih boleh, tetapi harus tidak ada tenaga medis yang lainnya dulu, dan tidak semuanya bisa dilakukan oleh kita. Seperti itu. Apalagi ada kejadian, saya punya cerita bahwa ketika itu ada sebuah klinik layanan pemerintah. Nah, saat itu terdapat TGM dan dokter gigi. Nah, TGM-nya kemudian diminta, entah bagaimana prosesnya, entah pendelegasian secara verbal atau lewat tulisan, diminta untuk melakukan sebuah tindakan. Tiba-tiba tindakan itu berujung fatal dan mengakibatkan pasien mengalami sesuatu di luar kelaziman, sehingga naik ke meja hukum. Dan ternyata yang memberikan pendelegasian ini tidak dibawa ke ranah hukum, karena yang melakukan adalah TGM. Ya, walaupun ada pendelegasian yang melakukan TGM, harusnya TGM boleh melakukan tindakan pendelegasian ketika yang memberikan pendelegasian tidak ada di tempat. Kalau misalkan ada di tempat, ya udah kita nggak usah ngapa-ngapain. Ya, kecuali memang itu ranahnya kita, seperti itu. Jadi ya kembali lagi ke hukum asal bahwa kita hanya boleh melakukan apa yang menjadi kewenangan. Kalau misalkan nggak jadi kewenangan, ya jangan melakukan. Termasuk pendelegasian ya. Pendelegasian ya tidak kemudian menjadi tanggung jawab kewenangannya penuh kepada kita, tetapi kita juga harus ingat faktor-faktor risiko, apalagi kemudian kita posisikan saya sebagai orang yang baru bekerja seperti itu. Ya, itu harus hati-hati. Pendelegasian bisa kita tolak dengan halus seperti itu. Ya, jadi selain keselamatan pasien, kita juga harus memikirkan keselamatan kita sebagai tenaga kesehatan, seperti itu. Begitu sih, Bu Nung. Nah, lantas ini bagaimana nih Pak sikap kita nih sesama selaku TGM mengenai TGM lain yang terkadang banyak melakukan tindakan di luar tupoksinya seperti itu. Ya, sikap kita yang pertama mengajak mereka ya untuk call to action gitu. Bagaimana kita merepresentasikan bahwa kita adalah seorang profesi yang berbeda, ya, profesi yang berbeda dari, ya saya sebut saja dengan berbeda dengan dokter gigi. Artinya, ya kita bukan dokter gigi juga bukan kita. Ya, kita bukan dokter gigi dan dokter gigi juga bukan kita. Sehingga kita sudah punya batasan-batasan
bagaimana memposisikan diri untuk melakukan kegiatan tupoksi tadi. Ya, sikap kita adalah bagaimana memunculkan ide untuk tidak meniru mereka nih. Ya, mungkin mereka yang masih melakukan tupoksi ini mungkin belum paham terhadap kewenangan-kewenangannya, atau mungkin sudah paham tetapi ya seperti itu ya, tidak 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 memikirkan profesi, nama baik profesi, martabat profesi, egois. Nah, sikap kita adalah memunculkan ide bagaimana kita mengelola praktek mandiri kita tetap berkesinambungan, tetap bermanfaat, dan tetap bisa stay tune itu dengan cara positioning. Ya, positioning itu penting banget. Bagaimana kemudian kalau misalkan saya sebutkan merek lah, salah satu merek eh, restoran, restoran ayam spesialis ayam tepung katakanlah, salah satu merek Amerika, dia tuh tetap di situ mainnya, tetap di fast food, nggak pernah jualan Nusantara, misalkan makanan gudeg, nasi Padang. Sementara warung kelontongan itu dia menjual semuanya, tetapi lebih besar daripada restoran fast food ini. Itu yang kemudian kita anggap sebagai positioning. Rumat tadi juga, rumah apa tuh, perawatan luka. Dia punya 1.000 cabang. Padahal pelayanannya cuma perawatan luka doang. Satu, perawatan luka aja. Nggak meriksa pasien diabetes, nggak melakukan sunat, nggak ngapa-ngapain. Perawatan luka aja. Tapi banyak. Nah, sehingga kita dapat mengambil inspirasi, menyikapi itu dengan cara nggak ikut-ikutan. Terus mengajak mereka juga untuk kembali ke regulasi yang ada. Gitu, dan kemudian kita memunculkan ide bagaimana menciptakan praktek layanan kita menjadi sesuatu yang memiliki posisi sendiri di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu. Jadi ketika mereka ingin mengerjakan pemeriksaan karang gigi, scaling, ya udah ingatnya praktek kita gitu. Bayangkan berapa sih rasio penduduk di kita di tempat saya praktek saja ada hampir 1.000 rumah. 1.000 kali satu rumah isinya 4 katakanlah. Ada berapa tuh banyak. Kalau misalkan ingin bersihin karang gigi, ingatnya di saya, sudah untung banyak. Kalau misalkan kita berbicara tentang keuntungan seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, eh, terima kasih banyak Pak atas ilmu dan penjelasannya Pak Trisa, sangat bermanfaat bagi kami selaku TKM. Sama-sama ya untuk Kak Siti Mutahharah, mudah-mudahan eh, apa bisa puas ya dengan jawaban Pak narasumber kita. Baik Sobat Pro. Nah, ini mungkin untuk satu penanya terakhir ya. Always Teh Amanda nih, peserta setia Dental Pro. Mangga Teh, silakan. Mangga Teh, silakan. Mana sih? Aduh. Assalamualaikum Pak Trisha. Jangan bosan Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Teh, boleh kok. Pak Trisha Terima kasih. sehat. Alhamdulillah. Lama nggak ini Enggak Teh, boleh kok. nggak apa? Nggak baksos. Iya ya, nggak baksos-baksos lagi ya. Itu Pak kalau nanti Trisha, aku mau nanya dong boleh, kemarin boleh. tuh. Iya ya, nggak baksos-baksos lagi ya. Itu kalau nanti Aku belum ikut baru kemarin. Patricia, aku mau nanya, anggaplah ini teman aku sesama sejawat sih. Nah, dia tuh kemarin sempat nanya sama aku punya ini cuma nanya aja sih sesama sejawat sih Pak. Karena aku kan kalau aku pribadi mah aku selalu SOP ya, dan aku nggak mau melakukan yang bukan tupoksi aku. Nah, teman aku tuh nanya ke aku, punya kenalan orang lab nggak, kata dia gitu kan ya. Ada, emang kenapa, kata aku teh. Nah, terus aku nanya emangnya buat apa. Nah, ternyata tuh dia ngerjain apa namanya, nggak tahu gigi palsu, nggak tahu apa, tapi dia diajarin sama dokternya. Terus kata aku gini, emangnya boleh ya kita sebagai TGM mengerjakan itu, kata aku teh. Setahu aku nggak boleh, kata aku teh. Ya mungkin kata dia bilangnya
rezeki bisa dicari kata dia gitu. Ya kalau memang menurut kamu bisa rezeki kamu bisa dicari ya mangga kata kata aku teh. Terus aku bingung kan Pak, kalau aku kan TGM aku nggak mau yang ngelakuin hal-hal kayak gitu karena itu bukan SOP aku, bukan tupoksi aku, karena aku nggak berani hal-hal gitu. Bahkan meskipun di puskesmas pun aku hanya mengerjakan SOP aku kayak scaling, tambah satu bidang, cabut gigi susu anak yang udah grade 3 gitu. Sedangkan teman aku ini kayak berani gitu loh Pak. Terus aku bilang sama dia, kita tuh sesama TGM nggak boleh melakukan hal yang nggak bukan tupoksi kita, soalnya nanti ada resikonya, kecuali kalau kamu belajar atau ada pelatihan, kataku gitu Pak. Kumaha itu teh Pak, kalau aku sih hanya memberitahukan dia ya, tapi kembali lagi ke dianya gitu. Itu gimana tuh Patricia menurut Bapak? Aku cuman pengen teman aku tuh nggak jangan sampai karena hukum aja gitu, karena aku juga peduli dengan dia gitu aja sih. Ya, Gitu Patricia. mohon ya, Amanda ya, ceritanya curhat ya Teh Amanda ya, sekalian mungkin ada pendapat juga ya. Ya jadi kalau misalkan kita berbicara tentang tadi proses gigi tiruan ya sebenarnya menjadi kewenangan kita ya atau masuk ke dalam kompetensi kita ya. Kita boleh melakukan pembuatan gigi tiruan asal tidak cekatan ya. Jadi lepasan masih boleh. Masih diperbolehkan dan tujuan umumnya itu ya untuk prostetik sederhana. Ya kalau misalkan full denture saya sendiri sih menanggapinya tidak boleh ya. Kalau full danger kan itu lebih lebih butuh kemampuan yang lebih, tetapi untuk beberapa gigi dan masih ke dalam lepasan itu masih boleh. Nah, jadi ketika memang akses layanannya jauh dengan klinik gigi dan dokter gigi misalkan atau rumah sakit ya masih dibolehkan, asal yang tadi prinsipnya adalah tidak cekatan dan tidak full denture ya, apalagi kemudian harus implan, harus jaket crown itu kayaknya bukan 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 kayaknya itu memang bukan kompetensi kita ya. Jadi sudah sangat tepat ya apa yang dilakukan sama Teh Amanda, kemudian memberikan saran, dan Teh Amanda juga tidak melakukan sesuatu yang di luar kompetensi, sehingga ya kita menjadi agent perubahan bagaimana terapis gigi dan mulut ya mampu mengambil positioning ya. Lagi-lagi di sini poinnya adalah bagaimana kita mengambil positioning, mengambil posisi untuk menjadi tenaga kesehatan yang memiliki value sendiri, memiliki warna sendiri, memiliki citra sendiri, bukan hanya ikut-ikutan, apalagi kemudian bersaing untuk mencoba menggantikan seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk gigi tiruan masih diperbolehkan kewenangannya asal yang lepasan, bukan cekatan, apalagi implan. Seperti itu sih, Teh Amanda. Ya, nuhun Patricia, Teno atas penjelasannya. Punten ya aku bukan curhat tapi aku cuman nggak pengen temen aku ada apa-apa, udah itu aja sih. Cuman ya kembali Ya, lagi sih ke terus di diri ini sendiri, ya, kita terus sama sejawat, setidaknya aku nggak mau lah diri aku sendiri seperti itu. terus diberikan panggilan untuk beraksi ya, seperti itu. Tuh. Nuhun Patricia. Ya, sami-sami Teh Amanda, sehat terus. Makasih, nuhun Patricia. Iya, nuhun Patricia. Ya, sami-sami teh. Nah, Sobat Pro semua, mungkin itu pertanyaan terakhir kita di materi yang kedua ini. Sebelum saya tutup, saya persilahkan kepada Patricia untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik, terima kasih ya. Sedikit dari saya mungkin untuk close statement ini yang pertama, bukan pertama. Jadi praktek mandiri terapis gigi itu adalah wujud keberanian profesional ya, sekaligus pengabdian nyata. Ya, mari saya mengajak kita bukan hanya menjadi penyedia layanan, tetapi bagaimana kita menjadi agen perubahan kesehatan gigi masyarakat. Sehingga cita-cita bangsa untuk menjadikan negara ini bebas karies di tahun-tahun yang depan menjadi sebuah hal yang nyata. Saya Trisha Maulida, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun wabarakatuh. Patricia atas penambahan materinya. Baiklah Sobat Pro semua, Alhamdulillah penyampaian materi webinar kita sesi 8 ini telah selesai. Sebelum saya serahkan kembali kepada pemandu acara, saya ingatkan kembali untuk Sobat Pro yang belum menyelesaikan pembelajaran di LMS-nya, untuk segera menyelesaikan LMS-nya dan batas waktu penyelesaian pembelajaran sampai jam 23.59. Nah, saya Nungdian Herani pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada MC. Baik, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Nung untuk pemandu acara ini. Dengan sangat luar biasa nih, tentunya dengan pemateri atau narasumber yang luar biasa banget. Baik Sobat Pro, untuk penutupan yang terakhir kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Untuk semua peserta dimohon untuk menyimak. Baik, hadirin dimohon untuk kembali. Terima kasih kepada Kak Nung yang luar biasa. Halo Kak Nung, selamat siang. Iya, Kak Lala, Ah, selamat luar siang. biasa banget nih, saya dari tadi mantau, keren banget, banyak banget pertanyaan-pertanyaan sampai akhir. Terima kasih banyak ya Kak Nung untuk memandu acaranya gitu luar biasa. Baik Sobat Pro, tadi sudah diingatkan sama Kak Nung, kembali mengingatkan lagi jangan lupa melakukan pembelajaran di LMS Pelataran Sehat sampai hari ini jam 23.59. Bagi yang LMS Pelataran Sehatnya belum terverifikasi, mohon ditunggu setelah azan zuhur silakan dicek kembali dan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan bisa langsung hubungi admin saja, admin care kita ke grup atau boleh hubungi saya langsung. Atas nama Lala ya yang suka nge-share ke grup. Baik Sobat Pro semua, mungkin itu saja materi kali ini. Oh iya, jangan lupa untuk stay tune terus di grup, jangan left grup dulu karena nanti akan ada webinar internasional bersama narasumber luar biasa dari Swiss dan juga Austria. Nanti akan diinformasikan di grup. Terima kasih, saya Lala Mela pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.